Kalau misalkan ditanya lebih milih menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga, sebenarnya nggak punya jawaban opsi seperti itu ya guys. Karena menurut aku wanita itu memang kodratnya itu di rumah merawat anak-anak. Tapi kalau misalkan ada yang menjadi wanita karir, mungkin karena tuntutan ekonomi untuk membantu keluarga atau suami. Jadi masing-masing profesi ini tidak bisa dipilih atau menjadi sebuah pilihan karena memang manusia memiliki alasan tersendirinya untuk memilih menjadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir. Di sini aku menjadi dewasa sedikit demi sedikit tentang seputar rumah tangga, karena yang tadinya aku tidak memahami tanggung jawab untuk pekerjaan rumah atau tanggung jawab untuk mendidik anak ini, sama sekali aku memulainya dari nol setelah aku menikah, dan aku menikmati hari demi hari kegiatan rutinitas aku dari mulai bekerja, mengandung, sampai anak pertamaku dilahirkan dan membesarkan anak pure karena aku berhenti kerja setelah aku hamil 9 bulan. Di sini niatnya aku tadinya hanya cuti melahirkan saja, tetapi karena suami aku meminta untuk aku fokus aja di rumah karena anak aku yang pertama juga full ASI sampai 2 tahun. Alhamdulillah aku bisa memberi ASI eksklusif untuk anak pertama aku. Mungkin karena setiap anak juga beda-beda ya, walaupun anak kedua aku tidak sampai 2 tahun ASInya, dia sampai 9 bulan aja, adik Haikal ini. Terus di sini hari demi hari aku lewatin, walaupun kadang sedikit bosen ya, karena aku terbiasa tadinya memiliki aktivitas di luar rumah. Semenjak dari aku sekolah, kuliah, aku tuh jarang banget diem di rumah. Ada di rumah pun kalau misalkan waktunya tidur, makan, mandi. Selebihnya kegiatan aku kebanyakan di luar karena aku sambil kuliah, sambil usaha online juga ya, dan nyambi kerja juga gitu. Jadi menurutku dunia luarku itu udah cukup kenyang ya guys. Jangan dipertanyakan lagi mau bekerja di luar atau tidak. Ini aku lagi menikmati hari demi hari aku buat fokus benar-benar menjadi prioritas aku anak-anak, mendidik anak, karena bukan lagi yang seperti mereka bilang percuma sekolah tinggi-tinggi kalau misalkan kalian hanya diam di rumah dan tidak memiliki pekerjaan. Menurut aku sebaik-baiknya ilmu juga ilmu yang bermanfaat tentunya. Kalau misalkan kita merasa menjadi ibu yang hebat, tanamkanlah ilmu-ilmu yang kita miliki ke anak-anak kita, didik sebisa kita ya, benar-benar fokus mendidik mereka menjadi apa yang setiap orang tua inginkan, anak yang cerdas, anak yang aktif, dan anak yang berprestasi tentunya. Nggak usah memikirkan pemikiran orang tentang kamu begini begitu, apa nggak merugikan waktu. Sangat tidak sama sekali, karena menurutku waktu bersama anak-anak itu tidak akan terulang kembali. Banyak banget orang tua yang jauh sama anaknya, ketika anaknya dewasa dia memikirkan dunianya sendiri. Karena apa? Karena menurutku ya, dari segi pola pemikiranku, waktu mereka itu tidak cukup. Mereka itu merasa kesepian di saat mereka tumbuh, tapi tidak di sisi atau tidak benar-benar difokusin sama kedua orang tuanya. Di sini aku ngomong benar-benar sesuai fakta lapangan gitu ya. Beda banget perkembangan anak yang ditinggal orang tuanya kerja sama anak yang benar-benar fokus ditungguin 24 jam sama orang tuanya. Tentunya sama ibunya, bukan sama ayahnya ya, karena kalau sama ayahnya kan wajib banget mencari nafkah,
untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikannya. Jadi di sini nggak ada yang namanya merugi atau rugi diem di rumah karena cuma sekedar kamu punya gelar tinggi tapi tidak bekerja. Aku di sini membuktikan bahwa aku tidak sia-sia sekolah tinggi karena aku benar-benar mendidik anak-anak aku dengan cara disiplin waktu, dengan cara prestasi yang dia dapat, dengan cara kegiatan positif apapun yang anak-anak aku lakuin di masa anak-anaknya, dan masa anak-anaknya pun tidak hilang ya guys, karena aku udah cukup menyenangkan dirinya di usia 1-4 tahun untuk dunia main-mainnya, sambil belajar sambil main-main. Ketika anak di usia emas ini benar-benar butuh konsisten untuk belajar biar kita tahu bakat anak kita ada di mana. Sebenarnya poin pentingnya itu ya, sebagai orang tua tidak mementingkan egonya sendiri untuk membiarkan anak belajar tapi dilepas gitu. Ada gurunya ini, ada ini. Tidak ya guys, anak itu support sistemnya itu benar-benar guru terbaiknya hanya orang tuanya di rumah, karena terlepas dari itu guru hanya memberi pendidikan formal di luar sana. Dan ketika anak butuh gerakan motorik halus, motorik kasar, untuk melatih emosi, melatih konsentrasi, itu benar-benar kita latih di rumah ya. Itu kuncinya kenapa sih Fatimah bisa konsisten atau bisa diatur, karena memang aku mendisiplinkan anak aku untuk waktu. Ada waktunya main, ada waktunya belajar, dan ada waktunya berkegiatan seperti ngaji, lomba, dan lain-lain. Jadi jangan pernah menyepelekan waktu ya. Waktu itu cepet banget, bener-bener cepet banget. Jangan mentang-mentang anak aku masih kecil, sama kok aku juga masih punya anak kecil, adiknya Fatimah. Dari sekarang pun udah sering aku latih, mulai dari abjad, mulai dari pengenalan angka, mulai dari surat-surat, doa-doa, itu sudah aku latih. Apalagi untuk pengenalan warna, karena memang barengan sama kakaknya belajar mewarnai, dan aku selalu memberi perintah Haikal untuk menghafal warna. Ini bukan pemaksaan sejak dini ya, bukan sama sekali, karena aku tidak ingin Haikal ini terlambat atau tidak bisa mengimbangi kakaknya. Walaupun ada juga yang bilang setiap anak pertumbuhannya beda-beda, walaupun satu kandungan atau beda kepala atau gimana, ada kan peribahasa yang seperti itu. Tapi menurut aku semua itu bisa kita bentuk kalau memang sebagai orang tuanya bisa konsisten dalam mendidik dan memberikan waktu yang terbaik untuk anak-anak gitu. Dan yang tanya gimana sih caranya si kakak Fatimah itu bisa menghafal dengan cepat. Kalian bisa menghafal atau memberi hafalan itu di pagi hari ya, karena otak anak itu fresh banget di pagi hari. Dan ketika mengulang hafalannya itu ketika dia mau tidur, biar dia terbawa alam bawah sadarnya. Itu fungsi waktu yang paling tepat menurut aku, yang aku terapin metode penghafal untuk menghafal surat-surat, menghafal apapun itu ya si kakak. Jadi di sini metode yang aku berikan kepada kalian, semoga kalian bisa terapin juga ke anak-anak kalian. Terima kasih juga yang udah nemenin aku nih bebenah sedikit, karena tadi pagi udah juga nyuci piringnya ya, nggak aku record. Dan setelah bebenah sebentar sambil ngepel, aku juga mau lanjut nih ngoseng-ngoseng terong, telur putih, dan pete. Karena memang kemarin aku belinya 2 ya, sengaja aku bagi 2 untuk menu ini di pagi hari buat aku sarapan nanti. Ya udah deh ya, mini vlog dari aku cuma segitu aja. Semoga kalian nggak pernah bosen setiap postingan aku lewat di beranda kalian. Salam kenal untuk kalian semua.
Bye bye, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.